Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Masdin Media. Pada video kali ini saya akan membuat video tutorial dari sisi siswa bagaimana langkah-langkah untuk memulai pembelajaran secara daring dengan memanfaatkan aplikasi Teams yang sebelumnya telah kita lakukan proses aktivasi akun Office 365 yang sudah saya bahas di video saya yang sebelumnya. Baik, kali ini saya masih menggunakan aplikasi handphone. Jadi diasumsikan saya akan mempraktekkan dari sisi siswa yang biasanya mengakses pembelajaran dengan menggunakan perangkat handphone. Sebelumnya diasumsikan bahwa di kelas pembelajaran secara daring ada sebuah kelas yang bernama 10 AKL3 SIMDIK yang dikelola oleh Bapak Didin Rosyadi, telah memberikan informasi yang seperti ini. Jadi ada channel atau saluran umum, kemudian ada channel-channel sesuai dengan materi yang dibahas pada mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Khusus pada channel nomor 1 menerapkan logika dan algoritma komputer, sudah diberikan informasi tentang indikator pencapaian kompetensi, kemudian review materi yang di dalamnya ada keterangan bahwa siswa harus membaca atau mempelajari buku yang sudah disediakan linknya. Kemudian ada informasi tentang absensi, jadi siswa harus melakukan absensi. Dan yang terakhir ada informasi assignment, jadi siswa harus mengirim atau mengerjakan penugasan sesuai dengan instruksi yang ada. Nah, setelah ini saya akan mempraktekkan dari sisi siswa bagaimana mereka bisa mengikuti kegiatan pembelajaran secara daring. Nanti aplikasi yang kita gunakan adalah aplikasi Teams yang seperti ini, yang sebelumnya telah di-download dari Play Store dan diinstal di handphone ya. Oke, kita buka langsung aplikasi Teams-nya. Ya, kita bisa melakukan sign in ya, sign in with another account. Nah, pastikan dari siswa sudah memiliki akun siswa yang diberikan oleh wali kelas masing-masing. Jika sudah punya, silakan diklik sign in. Kita tunggu sebentar. Selanjutnya bisa dimasukkan passwordnya, kemudian tekan tombol sign in. Kita klik next, next, dan get it. Ya. Jadi di sini adalah tampilan dari aplikasi Teams yang sudah kita install dari Play Store. Ya, di sini ada informasi akun kita. Jadi kita nanti bisa melakukan beberapa setting, ya, profile dan seterusnya. Ya. Kemudian di bagian bawah ada menu activity, ada chat, ada Teams, assignment, kalender, dan more. Untuk activity ini menu yang kita gunakan untuk melihat beberapa informasi atau pemberitahuan yang berkaitan tentang kelas yang sedang diikuti ya. Kemudian untuk chat, menu yang kita gunakan untuk berkomunikasi secara private ya. Kemudian Teams ini adalah menampilkan seluruh kelas yang sedang diikuti. Kemudian assignment menampilkan seluruh penugasan yang ada pada seluruh kelas yang sedang diikuti. Kebetulan ini hanya ada satu kelas. Kemudian kalender ini untuk menentukan penjadwalan kegiatan meeting. Oke, kita akan langsung masuk ke menu Teams, di mana di dalamnya akan muncul beberapa kelas virtual atau kelas online yang sedang diikuti oleh siswa. Kebetulan seperti ini, siswa hanya mengikuti satu kelas pembelajaran online, yaitu di 10 AKL3 SIMDIK Didin.
Jika siswa tersebut mengikuti beberapa kelas pembelajaran, maka di sini akan muncul beberapa kelas yang lain. Untuk lebih detail bisa dilihat pada link See All Teams. Ini bisa diklik, nanti akan muncul beberapa pilihan atau beberapa list kelas pembelajaran online yang diikuti oleh siswa. Oke, kita akan masuk di kelas pembelajaran 10 AKL 3 SIMDIK Didin. Di sini tampak jelas bahwa di kelas pembelajaran ini ada beberapa channel atau saluran. Yang pertama adalah channel general atau umum. Kemudian yang berikutnya adalah channel-channel yang berisi sesuai dengan materi yang akan dibahas di mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Oke, kita bisa lihat di channel general, ini diklik. Ada 3 tab ya, mulai post, kemudian files, dan more. Untuk post, ini adalah informasi yang berupa postingan yang dikirim oleh semua anggota kelas, baik itu guru maupun siswa. Nah, dalam hal ini contohnya Bapak Didin Rosyadi telah memposting sebuah ucapan selamat bergabung yang di dalamnya ada informasi tentang rincian materi yang akan dibahas, yaitu KI dan KD pada mapel SIMDIK. Kemudian informasi tentang bagaimana channel-channel nanti digunakan, dan di bawah di sini ada satu siswa yang telah berkomentar mengenai postingan yang diberikan oleh guru. Nah, jadi untuk kolom komentar di sini bisa kita masukkan di menu reply ya. Ini bisa kita masukkan komentar kita. Oke. Kemudian kita bisa back ya. Kemudian di tab files di sini diberikan bahwa guru telah memposting beberapa materi, yaitu di folder materi kelas. Ini kebetulan kosong. Kemudian di folder ini juga kosong. Yang ada di luar sini adalah pembelajaran daring SIMKOMDIK dalam bentuk file dokumen ya. Kemudian ini more, ini untuk kelas notebook, kemudian penilaian dan penugasan. Oke, kita akan bahas satu persatu. Untuk channel-channel yang lain, kita dari sisi siswa bisa juga melihat secara detail. Misalnya di sini channel nomor 1 menerapkan logika dan algoritma. Logika dan algoritma komputer bisa dilihat di tab post. Ini terdapat beberapa postingan yang diberikan oleh guru. Yang pertama tentang indikator pencapaian kompetensi. Bisa diklik see more untuk membaca lebih detail. Nah, ini jadi informasi indikator pencapaian kompetensi yang harus dicapai untuk materi logika dan algoritma komputer. Kita bisa back. Kemudian kita bisa melihat ada informasi tentang review materi. Kita klik see more untuk membaca lebih detail. Di sini ada informasi bahwa silakan dibaca dan difahami penjelasan materi tentang logika dan algoritma pada halaman 17 sampai dengan 21. Nah, di sini guru memberikan link berupa link ke SharePoint, di mana siswa bisa melakukan klik pada link tersebut untuk mengakses materi. Ini bisa kita coba untuk klik link yang ada di sini. Jadi untuk materi ya, untuk materi itu bisa include di dalam aplikasi Teams, bisa juga perlu atau membutuhkan aplikasi eksternal. Contohnya dalam hal ini untuk materi membutuhkan aplikasi web browser untuk digunakan membaca atau melihat buku tersebut. Jadi bisa kita pilih, misalnya saya pilih aplikasi Mi Browser. Jadi bebas untuk penggunaan web browsernya sesuai dengan kebutuhan.
Oke, kita tunggu sebentar. Ya, jika kita telah melakukan login di web browser, maka otomatis akan langsung muncul tampilan yang seperti ini. Jadi ini adalah link referensi materi yang diberikan oleh guru tadi. Siswa bisa membaca materi yang seperti ini, ya, sesuai dengan perintah tadi di halaman 17 sampai dengan halaman 21. Jadi siswa bisa langsung menuju ke halaman 17. Nah, seperti ini, logika dan algoritma. Ini siswa bisa melakukan review, membaca, kemudian memahami, menelaah, ya, sampai dengan halaman yang terakhir. Jadi untuk materi review ini sudah bisa diakses dengan menggunakan aplikasi web browser. Kan aplikasi yang lain, misalnya YouTube misalnya, jadi nanti ada sebuah link, siswa bisa mengakses yang nantinya mereferensi ke sebuah link YouTube. Jadi nanti akan keluar dan menuju ke aplikasi YouTube. Jadi menyesuaikan dengan link yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Oke ya, untuk post tentang review materi sudah jelas. Jadi cara untuk mengaksesnya cukup mengikuti link yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Kemudian berikutnya ada link untuk absensi. Jadi di sini disebutkan bahwa ini adalah link absensi pada pertemuan minggu yang pertama. Untuk melakukan absensi, siswa cukup melakukan klik link yang ada di tampilan itu, kemudian kita pilih web browser, karena nanti Microsoft Form atau form untuk absensi ini membutuhkan sebuah aplikasi web browser. Jadi sekali lagi akan saya pilih Mi Browser. Nah, jika kita belum pernah login, maka pasti diarahkan untuk memasukkan akun kita. Pastikan memasukkan akun yang diberikan dari sekolah. Misalnya ini tadi siswa coba 1@smkn1 duduksampean.schid. Kita klik next, kemudian kita masukkan passwordnya, ya. Dan kita bisa pilih yes atau bisa pilih no. Dipilih yes ini untuk memudahkan kita jika nanti kita diharuskan untuk login, maka kita tidak perlu mengulang kembali. Sebaiknya kita pilih yes. Nah, seperti ini. Jika sudah berhasil login, maka tampilan form akan muncul sesuai dengan absensi yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Perhatikan informasi yang ada di ketentuan. Jadi untuk melakukan absensi ini dilakukan sesuai dengan jadwal kegiatan belajar mengajar, ya, sesuai dengan jam pelajaran. Kemudian form absensi akan tertutup otomatis jika jadwal pembelajaran telah selesai. Kemudian absensi cukup dilakukan 1 kali setiap kegiatan belajar mengajar. Ini bisa jadi berbeda untuk masing-masing mata pelajaran, ya, tergantung ketentuan yang diberikan oleh Bapak Ibu guru pengampu mata pelajaran. Untuk caranya silakan diisikan sesuai dengan kolom yang diperintahkan. Misalnya dalam hal ini untuk nama siswa coba, misalnya seperti ini. Kelas yang saya pilih tadi adalah 10 AKL 3. Kita pilih. Kemudian nomor absen ini ada ketentuan harus berupa angka antara 1 sampai dengan 36. Misalnya absen 1. Jadi cukup dituliskan 1 begitu saja, nggak perlu 01. Ya, jadi cukup 1 begitu saja. Kemudian kita klik submit. Ya, seperti ini. Thanks, absensi Anda telah tersimpan. Terima kasih. Jika sudah seperti ini, maka absensi siswa sudah dinyatakan masuk ke database.
Jadi di ketentuan tadi disebutkan absensi cukup dilakukan 1 kali untuk setiap kegiatan pembelajaran. Nah, jika sudah seperti ini, maka siswa sudah berhasil melakukan absensi. Oke, untuk melakukan absensi sudah berhasil. Selanjutnya di materi ini juga ada penugasan, yaitu tugas 1, review materi logika dan algoritma komputer. Jatuh tempo 24 Juli. Untuk lebih detailnya, kita bisa klik lihat tugas. Oke, kita tunggu sebentar. Ya, ini adalah informasi detail tentang penugasan yang harus dilakukan oleh siswa. Ya, yang pertama kita baca dulu judulnya. Tugas 1, review materi logika dan algoritma komputer. Due tomorrow. Due tomorrow artinya jatuh temponya atau masa expirednya adalah besok, berarti hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 pukul 11.59 PM. Jadi 11.59 malam. Ini adalah batas akhir untuk pengumpulan penugasan. Kemudian di bagian instruction atau instruksi, ini yang lebih penting. Siswa harus memperhatikan instruksi yang diberikan oleh Bapak Ibu gurunya seperti apa. Contohnya, setelah membaca materi yang telah disampaikan pada topik 1, yaitu menerapkan logika dan algoritma komputer, silakan kalian lakukan review dan menyimpulkan beberapa bagian penting dari materi tersebut, dan kemudian ditulis pada buku. Sebagai bukti telah melakukan tugas review ini, silakan foto buku tersebut, kemudian unggah ke penugasan ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Ketentuan batas waktu pengumpulan tugas ini adalah sampai dengan tanggal 24 Juli 2020 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Melebihi tanggal tersebut maka dianggap terlambat. Nah, jadi ini adalah instruksinya. Silakan difahami. Jika masih ada yang belum jelas, bisa langsung ditanyakan kepada guru mata pelajaran. Kemudian untuk melakukan pengiriman tugas, ya, jadi diasumsikan siswa telah membaca tadi di materi, ya, yang berupa file PDF, sudah membaca halaman 17 sampai dengan 21. Kemudian dari bacaan tersebut dilakukan review lagi, kemudian menyimpulkan dan ditulis pada sebuah buku. Nah, setelah ditulis, catatan tersebut difoto. Nah, kemudian penugasannya adalah harus mengirim foto tersebut sebagai bukti telah melakukan review. Oke, cara untuk mengupload atau mengunggah penugasan adalah kita bisa klik pada menu Add Work, ya, tanda seperti ini. Kita klik Add Work. Kemudian kita bisa mengupload dari device kita, yaitu dari handphone kita. Caranya klik upload from this device. Nah, ini kita klik. Kemudian di pilihan folder atau file manager bisa dicari di mana lokasi foto tersebut. Biasanya untuk foto berada di folder DJIM, kemudian di folder kamera. Nah, misal kita cari yang terbaru. Nah, ini untuk contoh saja, saya akan mengupload foto ini sebagai penugasan di tugas 1, review materi logika dan algoritma komputer. Nah, sudah berhasil upload. Nah, jika nanti ada kesalahan, ternyata ada kesalahan, kita bisa klik titik 3 ini, kemudian kita pilih remove untuk menghapus. Ya, jika ternyata file fotonya salah, maka ini bisa dihapus. Atau bisa juga kita menambah jika fotonya lebih dari 1. Ya, jadi bisa kita klik Add Work, kemudian kita upload from this device, kemudian kita cari foto yang lain, misalnya seperti ini.
kita tunggu sampai uploadnya berhasil. Ya, jika sudah, maka dua file ini nanti yang akan kita kirim kepada Bapak Ibu guru. Kemudian di bagian bawah ada informasi points. Jadi 100 points possible. Jadi nilai maksimal untuk penugasan ini adalah 100 poin. Ya, kemudian yang paling penting adalah jika sudah mengupload foto penugasan, siswa harus melakukan klik turn in. Menu yang ada di pojok kanan atas ini, yang ada di atas, ada tombol atau link turn in. Turn in artinya kita mengirimkan tugas tersebut kepada Bapak Ibu guru. Nah, jika sudah berubah menjadi undo turn in, ini artinya kita telah melakukan pengiriman penugasan kepada Bapak Ibu guru. Nah, kemudian ini juga ada status bahwa turn in, ya, yaitu pada Thursday tanggal 23 Juli tahun 2020 pada pukul 10.30 AM. Jadi kita telah berhasil mengirim penugasan ini. Akan tetapi jika dirasa ada kesalahan, misalnya melakukan revisi, kita bisa melakukan revisinya dengan cara klik undo turn in. Nah, dengan cara klik undo turn in, selanjutnya kita bisa mengubah beberapa file yang telah kita upload. Misalnya ini tidak jadi dikirim, bisa diklik remove. Jadi kita kirimkan yang nomor 2 saja, atau bisa juga dengan menambah file yang baru misalnya. Jadi kita bisa melakukan editing seperti ini selama waktu masih tersedia. Jadi usahakan untuk melakukan turn in sebelum masa expired atau sebelum penugasan ini ditutup, yaitu tanggal 24 Juli 2020 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Nah, jika sudah berhasil, maka selanjutnya guru akan bisa melihat penugasan yang telah kita kirimkan. Oke, jadi sampai sini siswa tadi sudah berhasil untuk melakukan yang pertama, membaca informasi atau postingan yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Kemudian yang kedua, melakukan review materi, yaitu membuka link atau referensi yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Kemudian siswa telah melakukan absensi pada kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir, siswa telah berhasil untuk kegiatan penugasan dan mengirimkan tugas tersebut kepada Bapak Ibu guru. Oke, sampai sini saya kira untuk video tutorialnya. Jika ada pertanyaan, silakan disampaikan di kolom komentar. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.